Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tahun 2021 telah kita lalui. Dan banyak hal boleh diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang kita menangis, ada yang tertawa, ada yang terpuruk, ada yang bersukacita. Saat kita mendapati, saat kita sakit dan disembuhkan, saat kita terpuruk dan terangkat, kita dengan sangat mudah berkata, Tuhan sangat baik. Tapi hari ini, ketika waktu berganti waktu, hari berganti hari, dan tahun pun berubah, sehingga kita berdiri di sini mengawali tahun 2022 ini dengan keberadaan kita masing-masing. Sedemikian kita ada di sini. Tidak ada alasan untuk mengatakan Allah curang dalam hidup kita. Jika kita sampai pada fase dan langkah di sini, itu artinya Allah masih tetap bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dan tentu Allah yang sama akan bertanggung jawab dalam langkah-langkah kita ke depan. Tahun 2022 penuh harapan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita awali perjalanan bersama di tahun 2022 ini dengan beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam hati kita mengaku, jika kita sampai ada di sini dan fase seperti ini, semua bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan Sebab Engkaulah yang memegang rancangan-rancangan indah dalam kami. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebab pengharapan di dalam Engkau tidak akan sia-sia ya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan
Sungguh Engkau teramat baik atas setiap kami ya Tuhan. Dan kebaikan-Mu itu kami rasakan di sepanjang tahun 2021. Hidup memang berat saat kami masih harus berkutat dengan pandemi COVID-19. Namun kami bersyukur karena Tuhan terus menopang kami. Engkau menyertai, Engkau hadir dalam hidup kami. Semua karena kemurahan-Mu. Oleh karena itulah saat ini ketika kami beribadah, kami hendak membawa syukur kami. Kami hendak menaikkan pujian, hormat, syukur kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kami mengakui bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi karena cinta Tuhan yang terus mengiring hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami mau memasuki ibadah tahun 2022. Di awal tahun ini, dengan kami mensyukuri setiap berkat-berkat. Dan kami akan mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami dengan kasih kemurahan adalah sumber pertolongan hidup kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Aku merasa diri semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebab kebaikan-Mu saja Tuhan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Katakan Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Hanya ucapan syukur yang kami naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anak yang dicintai Tuhan. Pagi ini ketika kita melihat matahari bersinar sangat luar biasa. Dan kalaupun mendung itu ada, bukan berarti mataharinya tidak ada. Mataharinya tetap ada walaupun tetap tertutup mendung. Demikian juga kasih Tuhan. Cinta kasih Tuhan akan tetap ada walaupun apapun yang menutupinya. Dan segenap alam semesta memuji kebesaran Tuhan itu. Sengenge nyunarkan timolyon, angin
semuanya akan memuji Tuhan dengan luar biasa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semua yang mengajar kepada kita dan memuji nama Allah yang esa, dan memuji nama Allah yang esa. Dengan segenap hati, angin nelidik kawan reno, manueng ngoceh ono ing wit-witan, kewan ing jenggot ono ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semua yang mengajak kepada kita dan memuji nama Allah yang esa, dan memuji nama Allah yang esa. Angin emitit kawan reno, kawan ing ngoceh ono ing wit-witan, kewan ing nyenggut ono ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, dan semua yang mengajar kepada kita dan memuji nama Allah yang esa, dan memuji nama Allah yang esa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini sudah selayaknya kita memuji Tuhan dan kita bersama-sama akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena memang sudah selayaknya. Hanya Tuhan saja yang layak kita puji. Tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan. Coba bayangkan sepanjang tahun 2021 kemarin. Apakah hidup kita mulus-mulus saja? Tentu tidak, kan? Saat kita sakit, siapa yang menyembuhkan? Tentu Tuhan. Iya, tapi mungkin lewat dokter, lewat obat-obatan apa. Tetapi segala sumber kesembuhan itu dari Tuhan. Saat kita mengharapkan banyak hal terjadi, yang pasti sukacita itu akan mengalir di tempat ini. Seperti sungai yang tak akan pernah habis-habisnya. Demikian cinta kasih Tuhan terhadap umatnya. Sekali-kali pun dia tidak akan meninggalkan kita. Karena sungai sukacita surga itu akan turun atas kita. Memberi kepenuhan. Bersukacita untuk nama Tuhan. Bersama-sama kita naikkan. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Katakan oh yes. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada
sukacita di hati Bapak Ibu Saudara? Amin. Adakah sukacita saat ini mengalir dalam hatimu? Sebab sukacita itu turun dari Allah dan akan memenuhi kita di tempat ini. Katakan oh yes. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku Mengalirlah. mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab Tuhan, Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku sebab hanya Engkaulah Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku Sekali lagi. penuh. Sebab hanya Engkau Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Karena dialah pemberi sukacita kita secara gratis. Murni karena anugerahnya semata. Luar biasa ketika Tuhan sudah memberikan kita sukacita, penyertaan yang luar biasa. Dan hari ini ketika kita ada dan akan memasuki mulai awal tahun 2022 ini, kita akan mengingat satu permenungan, satu pengajaran Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang penuh kasih itu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita itu, apapun keadaan kita itu. Dia berkata, ketika Dia yang penuh kasih itu, Dia juga mengendaki untuk kita pun mengasihinya. Seperti yang tertulis di dalam Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mari kita sejenak melihat kembali. Bukan untuk apa-apa, hanya melihat dan menengok ke belakang. Seberapa dalam Tuhan mengizinkan kita jatuh, sedalam itulah kasih kuasa Tuhan terhadap hidup kita. Sepanjang tahun lalu, banyak hal yang begitu berat kita lalui. Apalagi tahun lalu masih tahun-tahun dalam keadaan pandemi. Banyak dari kita yang masih terus berjuang dalam banyak hal. Bukan hanya tentang kesehatan. Banyak hal yang diperjuangkan. Beban ekonomi yang berat. Kasih yang hilang di dalam keluarga. Kasih yang hilang kepada sesama. Dan di tengah situasi yang tidak baik itu,
kadang membawa kita tergoda untuk menjadi orang yang marah akan apapun. Marah akan keadaan. Marah kepada sekeliling kita, pada orang-orang di sekitar kita. Bahkan marah terhadap dirinya sendiri dan puncaknya marah terhadap Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anak yang dicintai Tuhan. Saat-saat keterburukan kita ada dalam posisi sendiri. Mungkin ketika kita ada banyak orang bersama-sama beribadah, kita akan dapat mengakui bahwa Tuhan luar biasa, Tuhan baik. Tapi ujian iman sesungguhnya ada ketika kita dalam keadaan sendiri. Dan saat kesendirian kita ini, kita mengharapkan orang-orang ada untuk menemani kita. Orang-orang terdekat mengerti dan peduli atas apa yang kita rasakan. Orang tua, suami, istri, anak, sahabat, mungkin mereka bisa mengerti aku. Tetapi apa yang kita dapatkan, mungkin orang yang paling dekat pun tidak ada yang mengerti dan peduli akan keadaan kita. Tapi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan cinta kasih Allah Tuhan Yesus Kristus, saya membagikan kabar kesukaan bahwa Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus baik. Allah kita Allah yang baik dan peduli atas setiap apapun persoalanmu. Dan dia akan pernah membiarkan kita sendirian. Untuk itu dia memanggil dan mengundang kita. Seperti yang tertera di dalam Matius 11 ayat 28 yang mengatakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau menerima kami apa adanya. Dan terlebih lagi kami mohon Tuhan ajar dalam kehidupan kami. Ada di dalam jalan terang-Mu. Teach me your way, your love, and I walk in your truth. Sebab kebenaran-Mu adalah jalan terang bagi kami. Give me an undivided heart that I may fear your name. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik. Teach me your way, your love. Engkau yang tidak akan pernah melepaskan kami sebentar pun. Give me an undivided Saat ini kami heart that I may fear your name. I will praise you forever and ever. With all of my heart, with all of my strength, and all of my life, I offer to you, Lord. Let your will be done in my life. Teach me your way. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu,
Ajaraku. Karuniakan, di mana saat ini kami menapaki tahun yang baru, tahun 2022. Kami ingin mengawali hidup kami dengan mendasarkan pada sabda-Mu. Kami ingin Tuhan ajar agar kami hidup di dalam kebenaran yang Tuhan ajarkan. Kami tidak ingin jalan kami berkelok, kami menoleh ke kanan ke kiri. Kami ingin terus berpusat kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Oleh karena itu saat ini ya Tuhan, taruhlah setiap kami dengan kuasa Roh Kudus, agar sabda-Mu boleh terwujud dalam setiap kami. Kami mengerti, kami lakukan, dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani tahun yang baru ini. Di tengah-tengah kerapuhan kami, firman-Mu mengakar kuat, firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi hidup kami. Oleh karena itu, bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah, karena kami semua siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima sabda-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Luar biasa? Luar biasa. Ya, puji Tuhan, kita bisa memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Ya, saat ini kita bersyukur. Kenapa? Karena meskipun hanya 1 detik, waktu itu berharga. Dan ketika Tuhan menganugerahkan 1 detik itu satu hal yang berharga. Oleh karena itu, sudah saatnya kita mengawali tahun bukan dengan muka cemberut, bukan dengan bermuram durja, tetapi kita dengan sukacita. Ingat, dalam beberapa khotbah yang lalu, yang namanya sukacita itu bukan bergantung dari keadaan yang di luar diri kita, tetapi bergantung pada hati kita. Sukacita akan terus ada apapun keadaan di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, kita sudah selayaknya merenungkan tahun yang baru ini dengan beberapa hal. Karena saya sekarang sendirian, teman-teman pemusik, teman-teman singer tidak ada, izinkan saya membuka masker. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk memasuki tahun yang baru, saya mengibaratkan kita seperti membuka sebuah buku tulis. Buku yang tentu lembaran baru kosong. Belum ada tulisan apa-apa. Nah, sebelum kita membicarakan tentang lembaran-lembaran kosong ini, mari sejenak yang pertama kita lakukan di tahun yang baru, di awal tahun ini, kita melakukan yang disebut dengan rekoleksi. Apa toh itu rekoleksi? Rekoleksi itu mengingat kembali apa yang sudah terjadi di sepanjang waktu yang sudah kita lalui. Saya ingin mengajak setiap kita melakukan rekoleksi tahun 2021. Jika Bapak Ibu, anak-anak sempat ambil kertas sama ballpoint, coba tulis yang Bapak Ibu Saudara, yang anak-anak ingat. Sepanjang tahun 2021 itu aku mengalami peristiwa apa saja ya, mengalami hal-hal yang menyenangkan, yang menggembirakan apa saja.
mengalami situasi yang paling kritis, tragis apa saja, kita lakukan rekoleksi, dikumpulkan kembali. Ketika kita mengumpulkan kembali bukan berarti bertujuan menguak luka lama atau hanya menguak hal-hal yang pahit. Kita juga menguak, kita juga membuka kembali hal-hal yang indah. Karena tentu setiap kita pasti mengalami dan memiliki kenangan-kenangan yang kita lewati tahun 2021. Ada baik, ada buruk. Ada sehat, ada sakit. Ada keberhasilan, tetapi juga ada kegagalan. Ada hal yang menyenangkan, tetapi ada juga hal yang mengecewakan, bahkan yang sangat-sangat pahit dalam hidup. Baik itu di sekolah, itu di tempat bekerja. Demikian pula dalam hidup berumah tangga kita. Masalah silih berganti mewarnai kehidupan keluarga kita. Tetapi kita juga harus jujur, kebahagiaan juga pasti ada. Inilah yang pertama. Coba dikoleksi kembali, diingat kembali tahun 2021. Jika hanya dikoleksi semata, yaitu hanya akan menjadi sebuah tumpukan. Yang mana ketika tumpukan-tumpukan ini justru kemudian semakin besar dan banyak yang tidak baik, banyak yang tidak menyenangkan, itu akan menjadi beban, akan semakin memperberat hidup, membuat kita akan terkapar. Oleh karena itu yang kedua, selain kita melakukan rekoleksi, perlu kita tindak lanjuti dengan yang namanya refleksi. Refleksi yang pertama. Mari kita harus jujur. Ketika kita mengalami semua itu, semua yang terjadi tahun 2021. Ada yang memang kita upayakan, kita rencanakan. Ada yang memang sudah kita rencang tahun 2020. Tetapi ada juga hal-hal yang terjadi tanpa kendali kita. Di luar dugaan, terjadi begitu tiba-tiba. Disinilah kita perlu melakukan refleksi. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang pada satu rentang waktu tertentu itu bahagia terus, nyaman terus, tidak ada. Bahkan orang sekaya apapun, sehebat apapun di dunia ini. Silahkan mau tanya Bill Gates, mau tanya siapa? Mark Zuckerberg yang punya Facebook, atau mau tanya siapa yang paling kaya. Mereka pasti mengalami. Tidak ada yang stagnan. Kitab Pengkhotbah atau kitab hikmat menunjukkan bahwa kita ini manusia. Kalau di dalam dekorasi kita ditunjukkan dengan tembok yang kemudian brocel-brocel dengan ranting. Ini mau menunjukkan bahwa inilah kerapuhan kita sebagai manusia. Meskipun kita tampak gagah kokoh, ya seperti saya ini mungkin orang pada mengagumi, wah Pak Wahyu ganteng gitu, gagah gitu. Tetapi ya kalau saya sudah kehilangan gapit saya seperti Gatotkaca yang lumpruk begitu. Tampilan tembok ketika kemudian diplester halus ya nggak kelihatan, tetapi ketika didodol sebenarnya dalamnya sangat rapuh. Batu bata dari apa? Dari tanah. Hebel juga buatan. Batako dari pasir. Apalagi ketika kemudian kita diingatkan dalam bentuk ranting. Kehidupan manusia begitu rapuh, tidak ada yang imun, tidak ada yang kebal pada persoalan apapun. Meskipun sekecil aja, cekreh, pilek, gitu. Kalau dalam bahasa iklan di radio, ungkris-ungkrisen. Dalam 1 tahun orang mungkin tidak sakit berat tetapi ungkris-ungkrisen. Itulah realita kita. Refleksi kita yang pertama adalah, ya wis,
Ya pancen kabeh kuwi kudu kelakon. Ya itulah kemanusiawian kita yang memang memiliki kerapuhan. Refleksi yang kedua, kita perlu merenungkan. Di tengah-tengah kerapuhan kita ternyata tahun 2021 bisa kita lewati. Ada yang kehilangan orang yang dicintai. Yang tadinya seakan udah ini aku tidak akan bisa hidup lagi nih. Tetapi Tuhan tetap menopang, bisa melewatinya. Ada yang kemudian memang sudah kehilangan pekerjaan sama sekali. Proyek-proyeknya gagal total. Kemudian orang itu bilang, udah madesu, masa depan suram, enough, habis bahkan. Tapi ketika saat ini bisa melewatinya. This is a miracle. Ini adalah mujizat. Ini adalah keajaiban. Inilah kabegjan. Orang Jawa bilang, bejo. Dan yang namanya bejo itu Tuhan yang memberi. Refleksi inilah yang sangat penting. Supaya kita yang rapuh tidak kemudian menjadi jumawa. Aku bisa melewati tahun 2021. Wong aku kaya, wong aku kuat, aku pinter, kalau sudah bicara tentang keakuan, disinilah kita sudah mulai meniadakan Tuhan. Dan ini banyak sudah mulai terjangkiti. Kenapa? Semakin kesini dengan kepintaran, dengan teknologi, orang merasa bisa menjawab persoalan-persoalan hidupnya. Tuhan mulai terkikis, Tuhan mulai terdegradasi dalam kehidupan orang beriman. Karena menganggap Tuhan sudah tidak aku perlukan lagi. Ini bisa menjawab masalah. Tetapi mari kita lihat, ternyata sepanjang pandemi kita betul-betul dicelikkan. Bahwa ketika kita dihantam dengan sesuatu yang tidak kelihatan, yang kecil sekali. Ternyata kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau Tuhan tidak menolong, mustahil kita bisa melewatinya. Tetapi kalau Tuhan bekerja, berkarya, segala sesuatu tidak ada yang mustahil. With God, everything is possible. Segala sesuatu mungkin. Dan inilah yang kita alami sampai saat ini. Ketika kita bisa melewati tahun 2021. Refleksi kita adalah semua karena kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku yang dikasihi. Oleh karena itu mari kita memasuki tahapan yang ketiga. Setelah tadi merekoleksi, merefleksikan kehidupan kita. Saatnya kita yang ketiga adalah resolusi. Kita memasuki lembaran yang baru. Apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari resolusi? Karena kita tadi sudah melakukan rekoleksi, mari yang pertama kita lakukan adalah hilangkan apa yang sudah terjadi masa lalu. Hilangkan dalam arti bukan berarti melupakan. Selama Bapak, Ibu, anak-anak belum mengalami amnesia atau hilang ingatan, apapun yang terjadi sepanjang tahun 2021 tidak akan pernah terlupakan. Tetapi yang dimaksudkan adalah lepaskan. Lepaskan. Plongke, losdol. Supaya apa? Tidak membebani untuk kita menuliskan perjalanan hidup kita di lembaran yang baru. Dalam ilmu psikologi ada istilah sindrom hoarding. Apa kuwi sindrom hoarding? Napa Mbah? Pirsa Mbah? Kula caosi pirsa nggih. Seingat saya dulu saya punya Mbah Buyut. Mbah Buyut itu sukanya nyimpen barang-barang. Sekecil apapun barang itu disimpan, dikumpulkan. Padahal barang itu sebenarnya sudah enggak berguna. Niki mboten kok ateges nyusuh mboten lho. Tahu nyusuh? Nyusuh itu membuat sangkar. Bukan. Tetapi memang suka mengkoleksi, mengumpulkan barang-barang bekas. Kalau barang bekas itu memang masih bagus dan disimpan untuk digunakan kembali sih baik.
Tetapi ini mengumpulkan barang-barang bekas yang tidak berguna, hanya memenuhi gudang. Atau bisa dikatakan sindrom hoarding ini sindrom ngumpul ke barang bekas. Bukan berarti ini sindromnya tukang gresek, bukan ini, bukan. Sindrom barang bekas itu dalam ilmu psikologi artinya hal-hal yang semestinya sudah tidak perlu dipikirkan. Hal-hal yang sudah tidak perlu dibicarakan. Hal-hal yang tidak perlu lagi dirasakan. Ketika masih tetap, itu akan menjadi tumpuan sampah. Menjadi sindrom etik, sindrom loteng, sindrom gudang. Numpuk di situ. Dan kita tahu yang namanya gudang, tempat ngumpul ke barang-barang itu mesti resik napa reget? Reget. Entah itu karena dipakai ada tikus masuk, kemudian makan tulang-tulang disimpan di situ, atau rumah laba-laba, sarang laba-laba. Setidaknya debu-debu. Bayangkan jika hati kita mau memasuki tahun 2022, pikiran kita mau memasuki tahun 2022, kita masih tetap hati kita penuh dengan barang-barang bekas. Ini yang justru kemudian membuat kita tidak leluasa. Diculke ning buntute di gendoli. Sama saja, kemudian hanya begini. Kita nggak bisa maju. Apa yang sudah terjadi? Sebagaimana pengkhotbah tadi, ya sudah terjadi. Dan kita bicarakan berulang-ulang, diungkit berulang-ulang, dipikirkan berulang-ulang, tidak akan membuat perubahan. Oleh karena itu di dalam resolusi yang pertama adalah lepaskan semua yang jadi beban di tahun 2021. Lepaskan. Yang selanjutnya, mari lakukan apa yang memang harus kita lakukan. Tentu di dalam kita melakukannya, kita menyadari bahwa kita ini rapuh tadi. Oleh karena itu kita memerlukan pertolongan Tuhan. Kita tidak tahu tahun 2022 itu akan seperti apa. Di pertengahan tahun 2021 diprediksi bahwa tahun 2022 akan mengalami situasi membaik. Diharapkan bukan lagi pandemi tetapi menjadi endemi. Tetapi waktu itu belum ada berita tentang Omikron. Saya bukan menakut-nakuti loh. Ini saya bicara tentang fakta. Supaya kita jujur melihat juga keadaan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Seperti pujian, tak ku tahu kan hari esok. Kita tidak tahu. Karena kita rapuh, kita lemah. Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita menjalani dengan kita tanpa meninggalkan Tuhan. Kita harus senantiasa bersandar pada pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Baik dalam kita bekerja, sekolah, mewujudkan apa yang menjadi impian harapan kita. Wahyu pasal 21 ayat 6b mengatakan begini. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Sabda ini diterima oleh Yohanes di Pulau Patmos. Memang konteks jemaat pada waktu itu, pergumulannya, penderitaannya tidak sama dengan kita. Tetapi pesan, message yang mau disampaikan tetap sama. Bahwa dalam situasi apapun, di tengah-tengah ketidakpastian hidup, di tengah-tengah ketidakpastian masa depan, ada satu yang pasti, yaitu Tuhan. Tuhan yang pasti, Tuhan yang tidak berubah. Oleh karena itulah Wahyu 21 ayat 6b tadi mengatakan bahwa orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ini disampaikan oleh Tuhan Yesus langsung. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega.
yang awal dan yang akhir. Gusti Yesus yang awal dan yang akhir. Dia yang adalah Allah, dia yang mencipta dunia ini. Dan Tuhan Yesus pula yang terus akan ada sampai akhir dunia ini. Artinya Tuhan yang adalah Alfa tidak berubah karena ia yang terus akan ada sampai akhirnya nanti. Inilah yang patut menjadi kekuatan kita. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah ketidakpastian, kita harus bersandar pada yang pasti, yaitu Tuhan Yesus. Sebagaimana kita belajar dari Salomo. Salomo tidak pernah minta kekayaan, kuasa, segala hal yang bersifat duniawi sebagai yang prima. Yang Salomo minta adalah hikmat. Supaya ia tetap dapat berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Supaya ia tetap dapat setia kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat, setiap orang yang setia dan mau mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki, disitulah akan ditambahkan apa yang baik menurut Tuhan bagi orang itu. Oleh karena itu mari kita jalani tahun 2022 dengan membuka lembaran baru. Kita awali dengan kita meminta hikmat dari Tuhan. Dengan kita melepaskan semua beban. Dan kita meminta terus Tuhan yang mengajar. Agar setiap lembaran-lembaran yang kita tulis nanti, itu sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Agar di tahun yang baru kita semakin lebih baik dari tahun 2021. Mari kita meminta agar Tuhan yang terus mengajar hidup kita. Jika tahun yang lalu kita berjalan hanya mengandalkan apa yang menjadi intuisi, apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang menjadi pendapat kita, apa yang menjadi penemuan-penemuan kita, ide-ide kita. Mari mulai tahun ini kita awali dengan kita meminta hikmat dari Tuhan. Agar Tuhan yang menunjukkan apa yang baik, apa yang benar. Kita meminta Tuhan terus mengajar kita menjadi pribadi yang baru di tengah-tengah lembaran yang baru yang akan kita lalui, yang akan kita tempuh. Ajar aku Tuhan. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Mari kita belajar membuka hati. Belajar membuka hati untuk hadirnya Tuhan. Membuka hati untuk Tuhan berbicara kepada kita. Dengan Tuhan berbicara kepada kita, kita dapat memilah dan memilih. Di sana ada choice, ada decision, ada pilihan, ada keputusan. Dan jika kita mau jujur, di tahun yang lalu seringkali kita salah di dalam kita memilih, salah kita membuat keputusan. Karena kita hanya mengandalkan pikiran kita, kemauan kita. Dan disitulah luka, disitulah kecewa, disitulah akar kepahitan hati. Karena kita tidak mau mendengarkan Tuhan. Mari kita dengarkan apa yang Tuhan mau. Setiap hari Tuhan kita beri ruang untuk berbicara kepada kita. Di tahun 2022 kita lewati hari demi hari dengan suara Tuhan. Dan ketika kita mendengarkan suara Tuhan, kita yakini Dia yang Alfa dan Omega, Dia yang akan terus memberkati kita. Dia yang akan memberikan air minum, air kehidupan. Ajar aku
saat ini, mari siapapun juga yang sedang mengalami kepahitan di tahun 2021, kepahitan karena dilukai oleh pasangan hidup yang berselingkuh, dilukai oleh orang tua, dilukai oleh anak, dilukai oleh mitra kerja yang berkhianat, yang menusuk dari belakang, dilukai oleh siapapun juga. Mari buka hatimu, biarkan luka hatimu disembuhkan oleh Tuhan kita. Jangan biarkan luka-lukamu terus membebani hidupmu di tahun 2020. Biarkan Tuhan yang menyembuhkan. Setiap orang yang saat ini terbeban merasa kecewa karena gagal atas setiap perkara yang sudah dirancang. Gagal untuk memasuki perguruan tinggi yang dituju, gagal untuk memasuki sekolah yang didambakan. Saat ini lepaskan, berikan ruang untuk Tuhan memberikan kesembuhan. Dibebaskan dari beban hidup. Dan saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit, berikan hatimu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengobati setiap kekecewaanmu karena didera sakit. Sehingga saudara bisa dengan tulus ikhlas, dengan leluasa menerima setiap sakit penyakit yang kau derita. Ya Tuhan, di tahun yang baru ini, kami ingin mengawali dengan meminta berkat-Mu. Kami memohon berkat pemulihan atas setiap keluarga-keluarga kami. Tuhan berkenan memulihkan keluarga yang hendak hancur di tengah-tengah kerapuhannya. Tuhan berkenan mencurahkan berkat kedamaian kerukunan. Tuhan juga berikan berkat pertolongan, kasih pengampunan, forgiveness bagi mereka yang dilukai. Kami juga memohon berkat ya Tuhan untuk setiap usaha pekerjaan kami di tahun 2022. Berkati kami, mampukan kami untuk menjalani dengan penuh ketekunan, kesungguhan. Berikan curahan berkat rezeki, kecukupan. Setiap proyek, setiap proposal, setiap rencana wira swasta atau pekerjaan apapun yang saat ini sedang dirancang, didamba, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tahun 2022 boleh terjawab, boleh terjadi mukjizat. Demikian juga yang mengalami sakit penyakit, jika Tuhan izinkan tahun 2022 boleh mengalami kesembuhan. Kami juga memohonkan berkat untuk saudara-saudara kami yang menyusun rencana-rencana tahun 2022 terhalang oleh berbagai kendala. Tuhan yang berkenan memberikan jalan keluar. Tuhan, kami juga memohonkan berkat untuk gereja-Mu, GKJ Wonosari, gereja-gereja di seluruh dunia. Tuhan terus berkati di tahun yang baru agar semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kami akan terus mengandalkan hidup kami kepada Tuhan karena Engkaulah sumber sandaran hidup kami. Kami memohon pengampunan-Mu. Tahun 2021 kami banyak menyakiti hati Tuhan, membuat luka di hati Tuhan. Dan saat ini kami bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di tengah lembaran yang baru, kami juga hidup baru. Kami hidup baik, hidup benar, hidup menyukakan hati Tuhan. Kami akhiri dengan kami terus bersandar kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Sang Alfa dan Omega, kami menyerahkan Yesus Tuhan. Amin. Luar biasa kebenaran firman Tuhan yang boleh kita terima hari ini. Tuhan boleh mengajar kita tentang banyak hal dan itu membuktikan apa yang telah kita dengar ini tadi, membuktikan kebenaran Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan saatnya kita akan bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan hari ini. Yesus kekasih jiwaku, sungguh
jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan ketika di tahun baru ini, di hari yang baru ini, kami boleh mengumpulkan sedikit dari berkat apa yang kami miliki. Kiranya dari apa yang telah kami persembahkan Tuhan, mampu memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kiranya ini semua Tuhan juga mampu menguatkan kami untuk kami terus melayani-Mu, terus melayani dengan baik. Kiranya Engkau Tuhan yang senantiasa ajarkan kami juga untuk menjadi berkat bagi sesama orang lain. Kira juga Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Kira sungguh berguna bagi setiap detik pelayanan kami. Dan Tuhan, kami serahkan kehidupan, pelayanan, dan nafas kehidupan kami di tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasul yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke lajang maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dan dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, di sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jalan di depan masih terbentang jauh. Kita tidak tahu akan seperti apakah jalan yang kita lalui. Adakah di sana berkelok, berkerikil tajam menyakitkan, ataukah jalan yang halus lurus? Namun yang kita tahu adalah kita tidak berjalan sendirian. Tuhan Yesus bersabda, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Masukilah masa depan di tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Ingatlah janji Tuhan Yesus. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus yang melampaui segala akal menyertai, meneguhkan langkah saudara menapaki tahun 2022. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. 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 Selamat memasuki tahun 2022 dalam cinta kasih Tuhan.